Saya percaya nggak usah ditanya kabarnya juga pasti semua kabarnya luar biasa. Nggak amin kayaknya. Kalau saya lihat ini wajah-wajahnya ini Bapak Ibu Saudara di bawah di atas semuanya ini wajah-wajah orang yang diberkati Tuhan. Kehidupan bagaimana Bapak Ibu, aman semuanya? Kesehatannya aman? Keuangannya aman? Kok kayak emosi bagian keuangan Pak, kenapa? Bapak Ibu memang dunia juga berkata bahwa bukan cuma dunia ya, walau dunia sekarang kalau kita lihat berita banyak yang menakutkan, banyak situasi yang sedang tidak baik. Betul Bapak Ibu Saudara, bahan bakar naik gila-gilaan, tiket pesawat juga gila-gilaan naik gitu loh Pak. Gitu kan. Terus tapi Bapak Ibu Saudara lihatlah bahwa bukan cuma dunia, firman Tuhan sudah lebih dulu mencatat itu bahwa semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin buruk keadaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara ini yang menjadi alasan untuk kita bangga punya Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang selalu menyertai kita apapun musim hidup kita. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita di depan. Gak usah 1 hari ke depan, 1 jam, bahkan 1 menit dari sekarang kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang firman Tuhan katakan bahwa dia Tuhan yang menyertai kita, dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang nggak pernah berubah, Tuhan yang menolong kita di waktu yang lalu, hari ini dia Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya dia nggak pernah berubah. Boleh nggak kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Aduh. Kak iya, kok kayaknya dari tadi saya pikir kok sepi banget hidup ini. Ternyata pemain pianonya ke belakang sebentar. Saya boleh minta di F ya. Di E, sorry di E aja. Ingat pujian ini Bapak Ibu, bukan karena lagu saya, tapi saya ingat banget Bapak Ibu Saudara. Saya jarang banget nyanyi lagu ini. Sampai beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya mengalami, saya pernah cerita di sini bagaimana mama saya itu kan kanker Pak. Beberapa waktu lalu dia survive dengan kankernya itu 5 tahun lalu mama saya dinyatakan sembuh. Kalau nggak salah tahun lalu kan saya baru ada di sini Pak. Dan cerita terbaru Bapak Ibu Saudara bahwa saya ingat banget mama saya sudah sembuh, sudah kembali melayani Tuhan. Namun beberapa bulan yang lalu mama saya itu kan kayak ngerasa sakit lagi di bagian leher. Karena mama kita itu punya riwayat cancer, maka kita anak-anaknya berkata ayo diperiksa lagi lah ke dokter gitu kan. Singkat cerita Bapak Ibu diperiksa ke dokter, ternyata ada benjolan di lehernya Bapak Ibu. Ditemukan benjolan, mohon maaf kalau waktu yang lalu itu kanker payudara. Nah kali ini benjolan di lehernya, tiroid gitu ya. Pas diperiksa Bapak Ibu Saudara, saya ingat banget mama saya dibawa ke Medan lalu pulang kampung kan hasil tesnya nggak langsung keluar. Kami lagi video call waktu itu lalu dibacakan hasil tesnya Bapak Ibu. Kalau menurut dokter waktu itu, kalau 30 benjolan maka nggak perlu operasi. Cukup di terapi dengan obat aja. Tapi kalau 80 benjolan, minimal 80 atau lebih kita harus segera operasi. Tapi kalau 30 nggak perlu operasi. Usia mama saya 70 tahun. Tahukah Bapak Ibu Saudara lagi video call begitu tiba-tiba hasil tesnya keluar by WhatsApp dikirim ke abang saya, kakak saya lalu dibaca. Bapak Ibu dokter bilang 30 nggak perlu operasi, 80 harus operasi. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira berapa benjolan yang ditemukan di leher mama saya? 100, kok kayaknya tega banget ya. Ada yang lain gak Bapak Ibu? Kan 30 gak usah operasi ya, 80 harus operasi. Tadi ibu di sana 100, yang lain tawar dong berapa gitu. Berapa benjolan kira-kira Bapak Ibu? 40. Terus ada lagi gak yang lain? Sudah kita tutup? Bapak Ibu waktu diperiksa dan hasil tesnya keluar 462 benjolan. Dan itu semua ganas. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saya ingat banget mama saya dengan ketika dengar info itu, dengar hasil itu, respon mama saya begini, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti mama saya senang dia sakit lagi, no. Tapi dia tahu bahwa dalam setiap musim kehidupan, dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Saya diingatkan dengan lagu yang saya ingat banget, saya rekaman ini 2018 akhir Bapak Ibu, saya rekaman lagu ini. Dan saya ingat banget selama proses rekaman waktu itu, saya nangis terus. Saya dilawat Tuhan di studio waktu itu. Sampai ditanya, Michael are you okay? Kenapa? Lagi ada masalah? Oh enggak. Saya bilang saya enggak ada masalah, saya lagi baik-baik aja. Tapi saya nangis mengingat betapa setianya Tuhan. Betapa dia Tuhan dalam setiap musim selalu menyertai kita. Lagu ini menjadi berkat bagi banyak orang dan saya yakin Bapak Ibu tahu lagu ini. Kalau tahu lagunya kita nyanyi dikit sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya ku tetap percaya. Yang percaya akan berkata, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Sebab ini yang firman Tuhan katakan saudara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yang percaya nyanyikan sama-sama. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sambil mengangkat tangan katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan itu bukan kadang-kadang, Tuhan itu bukan sekali-sekali, tapi lewat pujian ini kita dikuatkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Katakan sama-sama, selalu. Walaupun kan semua yang terjadi di depan mata, kalau Bapak Ibu ingat kita pernah sharing ini, gak selalu terjadi seperti apa yang kita harapkan, betul gak? Saya tadi sempat sama tim multimedia sempat bikin konten gitu ya. Ada satu pertanyaan, gimana mengatasi keraguan? If I'm not mistaken kalau gak salah gini, gimana caranya mengatasi keraguan ini ketika menanti janji Tuhan? Kok kayaknya terlalu lama? Saya cuma bilang begini Bapak Ibu, satu hal yang kita percaya dulu nih. Keraguan itu muncul karena apa? Karena kita gak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Keraguan itu muncul karena apa? Karena kita hidup karena melihat Bapak Ibu. Orang yang hidup karena melihat pasti ragu-ragu, pasti takut. Kenapa? Apa yang dilihat di depan mata gak terjadi seperti apa yang diharapkan, mulai ragu nih. Benar gak Tuhan ini berjanji ya? Makanya firman Tuhan berkata kita itu hidup bukan karena melihat, tapi karena apa Bapak Ibu? Percaya. Saya yakin kalau kita hidup karena melihat hari ini, tempat ini akan kosong Pak. Betul gak? Pak Fauzi ini baru kecelakaan kalau gak salah. Kalau hidup karena, sambil turun boleh ya Pak? Iya dong. Kalau hidup karena ngelihat tangannya nih, mohon maaf ya Pak, tangannya patah. Iya kan? Jahatkah Tuhan? Oh enggak Bapak Ibu. Kalau hidup karena melihat tangan yang belum recovery, yang patah dan belum sembuh, pasti kecewa sama Tuhan. Pak Fauzi bukan orang biasa, hamba Tuhan, melayani Tuhan. Loh udah melayani Tuhan, kok masih begini? Tapi Bapak Ibu Saudara, makanya kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau hidup karena percaya, hari ini kau akan kecewa. Karena ada banyak doamu yang gak terjadi. Karena ada banyak pergumulanmu yang gak selesai, malah makin berat. Minggu lalu sudah datang berdoa sama Tuhan. Minggu ini, hari ini pergumulannya belum selesai, malah makin berat. Kalau hidup karena melihat itu, Bapak Ibu gak akan mau datang beribadah malam hari ini. Tapi saya yakin hari ini saya sedang berdiri di hadapan orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup karena percaya. Percaya bahwa dia Tuhan yang gak pernah gagal. Percaya akan apa Bapak Ibu? Tadi pertanyaannya kan gini, mengatasi keraguan, menanti janji Tuhan. Percaya satu hal begini, bahwa Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapi. Halo, kalau kiri kananmu itu janji pasti bisa bohong, betul gak? Siapa di sini yang pernah dibohongi? Gak ada yang angkat tangan loh Pak. Siapa di sini yang pernah membohongi? Oh semua ternyata. Karena manusia akan mengecewakan engkau tapi tidak dengan Tuhan. Jangan fokus sama waktunya kapan. Masih ingat lagu itu ya? Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Terus ku kan melihat. Jangan fokus sama
Aduh kapan janjinya digenapi? Tapi fokuslah sama apa? Aku percaya Tuhan yang berjanji dia pasti menggenapi. Janji Tuhan itu apa? Tuhan bahkan waktu Yesus kan kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Waktu Yesus menaik ke sorga, Yesus gak ngomong sama murid-muridnya nanti hidupmu akan baik-baik aja, jalan tol lurus terus, enggak. Tapi apa yang Tuhan janjikan? Aku kata Tuhan akan apa? Menyertai kamu. Bukan Pak Fauzi, bukan hamba Tuhan, bukan Michael. Gak usah deh kami Bapak Ibu Saudara, yang hadir suami istri malam hari ini boleh angkat tangan? Tinggi-tinggi, bangga dong punya pasangan gitu ya. Yang masih belum menikah, yang di belakang banyak seragam itu apa Pak? Oh saya kira polisi, mau ngapain nih di sini? Saya pikir saya enggak ya. Yang menikah, Pak Ibu menikah sudah berapa tahun? Ini enak nih nanyanya gini ya Pak. Udah menikah berapa tahun Pak? Apa Pak? Bapak bilang 20, Bapak Ibu yang gak dengar saya ceritakan ya. Bapak bilang 20, Ibu bilang 23. Bu 3 tahunnya sama siapa? Tapi inilah memang bedanya Pak wanita dan pria. Well I've been there, saya ngalamin itu. Istri saya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Istri saya bahkan setiap bulan, setiap tanggal 6 akan mengingatkan selamat sekian bulan gitu loh Pak. Kalau kita cowok kan, tapi kalau sampai lupa tahunnya sih agak parah ya Pak ya. Enggak ya. Tapi kan 23, let's oke 23. Masih ingat gak Pak janji nikah dulu sama Ibu? Lupa. Ibu masih ingat gak janji nikah? Aku berjanji apa? Masih ingat gak Bapak Ibu janji nikah masing-masing? Maka akan setia dalam keadaan apa? Suka dan duka. Terus kelimpahan kekurangan. Terus sehat dan sakit. Gak usah sehat dan sakit ya Pak kadang-kadang ya. Lagi tidur nih enak-enak nih. Ada yang gedor pintu depan. Suami lagi tidur. Istri lagi tidur. Istrinya ngomong gini, Pak bukain. Papa, kamu aja boleh. Itu sampai tamu pulang gak dibuka-buka gitu. Atau apa kadang-kadang hal simpel ambilin air dong gitu ya. Udah jadi masalah. Padahal kalau ngomong dulu, oh dalam suka dan duka gak usah suka duka. Haus aja dulu minum air putih doang nih susah banget. Karena memang manusia kalau udah berjanji, makanya jangan percaya sama manusia. Percaya sama Tuhan. Hamba Tuhan pun masih manusia. Masih ingat gak Bapak Ibu cerita yang kesaksian saya waktu saya di pedalaman Kalimantan? Masih ingat gak Bapak Ibu? Saya dijanjikan apa? Pak Michael pelayanan dong di desa kami. Oh itu pedalaman ya. 4 jam dari Pontianak. Saya pikir 4 jam masih oke lah. Ternyata begitu naik mobil dari Pontianak Bapak Ibu. 4 jam kok belum nyampe. 5 jam belum nyampe. 6 jam belum nyampe. 7 jam belum nyampe. Saya ingat di jam ke-7 saya posting di story begini. Perjalanannya panjang lagunya. Aku tak sanggup lagi. Saya bikin gitu. Tahu gak Bapak Ibu? 8 jam, 9 jam. 10 jam kami baru nyampe. Tuhan ingatkan saya. Makanya jangan percaya sama manusia termasuk hamba Tuhan. Karena apa manusia pun masih, hamba Tuhan pun masih manusia. Tapi Tuhan yang berjanji pasti akan menggenapi. Raja Daud pernah ngomong begini, my very present help in time of need. Pertolonganku yang selalu tepat pada waktunya. Kalau manusia suka terlambat, ibadah jam berapa Bapak Ibu di sini? Jam 6. Yang hadir sebelum jam 6 boleh angkat tangan? Ya selain pelayan Tuhan mah wajib lah ya, gak usah, itu bukan prestasi. Jemaat Tuhan aja nih. Sebelum jam 6 ya. Yang hadir setelah jam 6. Yang gak angkat tangan ini kapan? Tiba-tiba muncul. Karena memang manusia begitu Bapak Ibu, kalau gak terlalu cepat ya terlalu lambat. Tapi tidak dengan pertolongan dan janji Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Bahkan ketika kamu melihat kita merasa ini kayaknya terlambat. Oh enggak. Masih ingat kisah Lazarus? Udah meninggal 4 hari dulu baru Yesus datang. Orang bilang apa? It's too late. It's over now. Mending gak usah datang gitu. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat di dalam dia. Selalu tepat pada waktunya, janjinya dan pertolongannya digenapi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu percaya boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Nah kita mau belajar firman Tuhan sebentar Bapak Ibu, gak lama-lama ya. Saya cuma dikasih waktu berapa jam Pak? 3. Bapak Ibu 3 jam mau? Mau ya? Saya gak mau. Firman Tuhan singkat, Matius 14
Mungkin multimedia boleh bantu ya. Matius 14 ayat 22. Agak panjang Bapak Ibu sampai ayat 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ingat konsep ini. Masih ingat ulang tahun masing-masing? Halo, masih ingat ulang tahun masing-masing? Kita baca bergantian. Ayat 22, 24, 26, 28, 30 dan 32 ayat yang genap dibaca oleh Bapak Ibu yang lahir di bulan Januari sampai Juni. Ingat ya ulang tahun masing-masing ya. Januari sampai Juni baca yang genap. Yang Juli sampai Desember baca yang ganjil. 23, 25 dan seterusnya. Siap semua ya? Jangan sampai salah Bapak Ibu. Saya takutnya terlalu banyak pergumulan sampai lupa kapan ulang tahun. Gitu ya. Baca sama-sama ayat 22 dulu dimulai dari Januari sampai Juni. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Terus sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Terus ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Puji Tuhan. Pak, saya lihat ada banyak yang baca semuanya. 22 sampai 33 dibaca semua. Cuma dua kemungkinan. Yang pertama, beneran lupa kapan dia lahir. Tapi saya lebih percaya kemungkinan yang kedua, terlalu cinta firman Tuhan sampai dibaca semuanya. Bapak Ibu, ini firman Tuhan katakan ayat 22, sesudah itu kita flashback dulu ya. Sesudah itu sesudah apa? Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Jadi kejadiannya ini setelah Yesus melakukan KKR besar-besaran. Yesus mengajar banyak orang, ribuan orang kata firman Tuhan. Lalu waktu itu hari sudah mulai petang, mulai gelap. Murid-murid Yesus ngomong, "Yesus guru, suruhlah orang banyak ini pulang." Gitu. Terus firman Tuhan mencatat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata, mereka gak boleh pulang. Ibarat katanya bahasanya gini sekarang, kamu kasih mereka makan dulu gitu. Terus murid-muridnya berkata apa? We have nothing, kita gak punya apa-apa. Apa yang kalian punya? Ada 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kata firman Tuhan. Bapak Ibu, yang makan berapa orang? Halo? Yang makan 5 roti 2 ikan itu berapa orang? 5.000, baru laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak kata firman Tuhan. So more than 5,000. Yang makan dengan 5 roti dan 2 ikan cukup gak kira-kira Bapak Ibu? Gak cukup, secara logika manusia gak cukup ya. Tapi apa yang terjadi? Sisa berapa keranjang? Sisa berapa keranjang? Sebentar ya Bapak Ibu. Kenapa sampai dicatat sisa 12 keranjang? Ada yang tahu gak jawabannya? Kenapa? Kenapa sisa 12 keranjang? Ada orang gak di sini? Kenapa sisa 12 keranjang? Yang di atas, ini kayak lagi konser ya Pak, yang di atas semua gitu ya. Yang di atas bisa jawab gak nih? Kenapa sisa 12 keranjang? 12 murid Yesus. Terus kalau murid Yesus 14 sisa. Simple. Saya aman kayaknya di sini. Gak ada orang Batak Pak di situ. Ada orang Batak gak di sini? Ada gak orang Batak? Oh cuma satu, aman lah hidupku. Kenapa sisa Pak 12 keranjang? Karena gak ada Batak. Orang Batak mah bungkus, bawa pulang gak ada sisa tuh. Ketinggalan handphone it's okay. Ketinggalan, yang penting plastik gak boleh ketinggalan Pak. Enggak ya, bercanda ya.
Tuhan menunjukkan bahwa menurut manusia nggak masuk akal, tapi Tuhan lakukan itu. Setelah kejadian itu, ya mulai masuk ini orang-orang banyak itu tadi yang udah makan kenyang itu disuruh ngapain? Pulang. Lalu murid-muridnya disuruh menyeberang duluan. Yesus berdoa seorang diri. Di tengah perjalanan murid-muridnya baru beberapa mil kata firman Tuhan. Mereka ketakutan. Kenapa? Takut mati karena ada gelombang angin sakal. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat. Di sosial media saya sering ketemu begini Pak ngomongnya. Michael hidupnya enak banget. Banyak banget yang ngomong gitu. Kenapa? Setiap fotonya pasti ketawa terus. Lah saya mau jawab, masa saya nangis saya posting? Bapak Ibu gak percaya, ini hamba Tuhan Pak Fauzi, ada masalah gak Pak? Dari wajahnya berat nih kayaknya nih. Enggak. Mau hamba Tuhan, mau jemaat, namanya manusia pasti punya masalah. Betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu gak bisa bilang, oh saya gak suka masalah ini. Enggak, siap gak siap masalah pasti akan datang. Bapak Ibu suka atau enggak, mau atau enggak, itu namanya pergumulan pasti datang. Karena selama kita hidup, selagi kita ada, pergumulan pasti ada. Murid-murid Yesus punya masalah, punya pergumulan, gelombang, mereka takut binasa. Kalau kita bisa bayangkan, waktu itu pasti murid-muridnya mulai apa? Mungkin ada yang ngatur kemudinya, mungkin ada yang ngatur layarnya, layar perahu betul ya, karena mungkin belum ada mesin zaman dulu. Bagaimana caranya supaya mereka nggak binasa? Betul nggak Bapak Ibu? Mereka lakukan. Dalam ketakutan mereka ini kata firman Tuhan, Yesus hadir di sana. Kira-kira pukul berapa? 3. Nanti bisa search di Google Bapak Ibu. Ini kan zamannya modern ya. Kenapa sih sampai dicatat jam 3? Oh ternyata menurut ilmu pengetahuan pun diakui bahwa jam 3 itu adalah jam nanggung Pak. Titik tergelap muka bumi itu jam 3. Makanya ada yang bilang jam 3 malam, ada yang bilang jam 3 pagi. Di situ saya belajar, oh iya bahwa dalam gelap sekalipun Yesus ada di sana. Kita gak pernah jalan sendiri Bapak Ibu. Ada Tuhan yang menyertai. Ada lagunya kan itu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Jangan pernah lupa saudara. Yesus ada di sana dan memberiku. Yesus hadir di sana. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus berjalan di atas air Bapak Ibu, di tengah pergumulan murid-muridnya, di tengah gelombang yang murid-muridnya sedang hadapi, Yesus hadir di sana. Jalan di atas air, dan apa yang terjadi? Melihat peristiwa itu, ketakutan mereka nambah. Takut binasa dulu nih karena gelombang, belum selesai, ketakutan berikutnya datang apa? Tiba-tiba ada yang muncul, berjalan di atas air. Pertanyaannya Bapak Ibu, wajar gak murid-muridnya itu ketakutan? Halo? Wajar gak murid-muridnya ketakutan? Siapa di sini penakut? Jujur ya, ini rumah Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di sini penakut? Gak usah sambil tunduk, malu gak apa-apa. Saya dulu ingat banget, gak apa-apa lah ya, ini streaming ya Pak? Is it streaming? Oh direkam. Oh, pas bagian ini di tit gitu ya Pak. Ya, biar gak masalah kita, gak apa-apa lah. Saya dulu sekolah Petamburan Bapak Ibu, sekolah teologi di Seminari Betel. Teman kita dari timur, dari Kupang. Ini orang pemberani banget Pak, gayanya. Preman abis, luar biasa. Kayaknya gak ada yang ditakuti di dunia ini gitu loh. Kalau Bapak Ibu tahu Petamburan di Jakarta itu ada kuburan umum. Pekuburan umum. Waktu itu pendiri GBI, Opaho meninggal kan. Jadi kami pas lagi kuliah, maksudnya masih mahasiswa di situ. Penguburan segala macam. Terus malam-malam kami disuruh ngambilin ada bunga-bunga sama kursi-kursi kan di pekuburan itu. Ini teman saya yang pemberani luar biasa, pas lewat langkahin kuburan dia gini, permisi anak babi mau lewat. Kenapa? Gue bilang, iya anak babi. Kamu aja anak babi, gue mah anak Tuhan. Cakep gini masa anak babi gitu. Katanya dia gak penakut. Ternyata lewat kuburan doang anak babi mau lewat. Ada gak? Dari ketawa Bapak Ibu kayaknya ada yang ngalamin di sini juga gak sih? Enggak lah ya. Murid-murid Yesus ketakutan, wajar gak? Wajar. Kenapa? Lah ada orang yang jalan di atas air tiba-tiba di tengah gelap. Kalau mungkin siang-siang kelihatan ya. Ini kan gelap banget.
gelombang, gelap, angin kencang, tiba-tiba ada yang, dan zaman dulu Pak, baju kain yang Yesus pakai saya yakin belum ada warna-warna earth tone, warna-warna apa sekarang? Pastel apalah itu. Kan gak, pasti putih doang Pak. Kebayang gak putih muncul di kegelapan? Ya memang wajar mereka teriak apa? Apa kata mereka? Itu apa? Hantu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, yang menariknya begini. Kalau saya gak ketemu sama Pak Fauzi sekian lama, ada masa kita bisa berubah. Betul Pak. Ada masa nih 10 tahun lagi nih saya ketemu Pak Fauzi nih. Pasti ada perubahan. Kalau saya tiba-tiba kayaknya nggak kenal, wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Yesus dan murid-muridnya 24 hours, 24 jam mereka tiap hari sama-sama kata firman Tuhan. Mereka melayani sama-sama, makan sama-sama, istirahat sama-sama. Betul nggak? Dan yang paling ekstrimnya apa Bapak Ibu? Mereka lihat mukjizat bukan beberapa tahun lalu. Beberapa jam sebelumnya. Mereka masih melihat Yesus ini melakukan mukjizat dengan 5 roti 2 ikan. Kasih 5.000 orang lebih makan bahkan sisa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang membuat mereka bingung dan berkata apa itu hantu? Kenapa? Karena mereka fokus sama gelombangnya. Karena mereka fokus sama masalah yang sedang mereka hadapi. Membuat mereka lupa kalau Tuhan, kalau guru, kalau bab Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka itu sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Termasuk berjalan di atas air. Seringkali kan kita gitu. Kalau di gereja boleh di Kak. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Terus kau turun tangan. Kalau nyanyi semua jago. Percaya kelihatan di gereja ini semua kelihatan orang percaya, betul gak? Saya mau kasih tahu percayamu sama Tuhan gak kelihatan di gereja. Kelihatan nanti di luar. Pulang dari tempat ini, ada banyak orang yang menyakiti engkau, mengecewakan engkau. Ada banyak doa yang gak terjadi. Ada banyak pergumulan yang menanti. Ada banyak vonis dokter mungkin yang membuat engkau lemah. Orang yang percaya sama Tuhan akan tetap tertuju kepada Tuhan dan berkata apapun yang terjadi. Aku tahu aku punya Tuhan yang ajaib. Murid-murid Yesus Bapak Ibu Saudara, fokusnya sama gelombang. Makanya mereka sampai gak ingat. Gak kenal Tuhan Yesus dan mereka berkata apa? Itu hantu. Setelah mereka berkata itu hantu, ayat selanjutnya tadi dikatakan apa? Segera Yesus berkata apa? Tenanglah, baca sama-sama. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Di tengah gelombang itu, kalau kita belajar kata firman Tuhan, kata tenang di sini bukan sikap tubuh Bapak Ibu. Yesus nggak nyuruh murid-muridnya untuk diem, enggak. Yesus menyuruh apa? Be still. Content. Hatimu, hidupmu, ini kata firman Tuhan, dipenuhi dengan sukacita. Katakan sama-sama sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Be still, content. Sekali lagi hidup kita, hati kita di tengah gelombang yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Hatimu dipenuhi dengan sukacita untuk engkau tetap berjalan. Kekuatan untuk engkau bertahan. Dan damai sejahtera. Hari-hari terakhir ini orang kehilangan sukacita, betul gak? Orang kehilangan damai sejahtera. Orang ketakutan Bapak Ibu. Nah, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, be still, tenanglah, content. Aku ini. Waktu Yesus berkata aku ini, dia gak sedang menyatakan aku Yesus, enggak. Dalam ruangan gelap ini contohnya begini Bapak Ibu. Saya dan anak saya, nama anak saya Briel. Di tengah kegelapan, anak saya gak lihat saya. Di tengah ketakutannya dia, saya ngomong gini, tenang aku ini. Saya gak bilang, tenang aku Michael Panjaitan. Enggak, kenapa? Ada banyak Michael Panjaitan. Betul gak? Walaupun cakapnya kayaknya cuma saya Pak, kayaknya. Ada banyak Michael Panjaitan di luar sana Bapak Ibu.
Waktu Yesus ngomong, tenanglah aku ini, aku gurumu, aku Tuhanmu, aku loh yang melakukan mujizat. Aku yang selalu melakukan perkara-perkara yang gak mungkin menjadi mungkin. Yesus mengingatkan itu. Makanya waktu Yesus berkata, tenanglah konten, hatimu dipenuhi sukacita, damai sejahtera, be still. Kenapa? Karena aku Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Termasuk menolong engkau dalam gelombangmu. Terus murid-murid Yesus tenang gak? Enggak, masih takut. Petrus ngomong apa? Salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, kata firman Tuhan. Ini kan salah satu circle utamanya lah. Ring satunya Yesus istilahnya gitu. Petrus ngomong apa? Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Katanya apa? Tuhan, apabila engkau itu... Petrus percaya sama Tuhan atau enggak Bapak Ibu? Percaya enggak dia itu? Kalau itu Yesus yang sedang berjalan? Halo? Percaya enggak? Yang berkata percaya. Yang berkata enggak percaya. Yang enggak angkat tangan ini piye? Harus bahasa apa saya Pak? Bahasa Jawa. Dia percaya. Makanya dia ngomong apa? Tuhan. Tapi percayanya ini enggak percaya sepenuhnya seperti kata firman Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan di sini. Kalau dalam bahasa aslinya kan pistis pisteo. Bersandar sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Petrus ini enggak sepenuhnya. Karena kalau dia percaya sepenuhnya, dia akan berkata begini, Tuhan suruhlah aku datang berjalan di atas air. Betul enggak? Tapi kan Petrus masih ada ragu-ragunya, makanya dia berkata, kalau memang betul engkau Tuhan, suruh aku berjalan. Ragu-ragu nih, enggak yakin sepenuhnya Bapak Ibu. Yesus berkata apa? Datanglah, come, kata Yesus. Kata Yesus datanglah, maka apa baca sama-sama? Petrus turun dari dan, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Ini jadi masalah nih bagi banyak orang. Petrus itu berjalan di atas air atau enggak? Ini ya, yang berkata Petrus berjalan di atas air, angkat tangan. Yang berkata Petrus enggak mungkin berjalan di atas air. Yang berkata terserah mau berjalan, mau berenang, mau apapun yang penting mujizat sudah terjadi. Petrus berjalan di atas air. Di atas air. Mujizat terjadi. Gelombangnya masih ada gak Bapak Ibu? Anginnya masih kencang? Masalahnya masih ada? Kenapa Petrus bisa mengalami mujizat di tengah gelombang? Kenapa Petrus bisa mengalami hal yang gak masuk akal, mengalami sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin di tengah situasi yang berat, di tengah situasi gelombang? Kenapa? Halo, kenapa? Ada kata kuncinya, boleh diulang lagi ayatnya itu? Ini kata firman Tuhan. Belum, sebelum ini, kata Yesus datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas, mendapatkan. Katakan sama-sama mendapatkan. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kata mendapatkan di sini Bapak Ibu Saudara artinya apa? Straightforward, langsung tertuju, gak kesana kemari. Kalau saya ini yang lagi duduk manis bro, namanya siapa? Kayaknya dia menikmati banget Pak duduk gini gitu. Saya takutnya dia ngantuk loh lama-lama, enggak ya? Namanya siapa? Roy, oke. Bapak Ibu, lebih cocok siapa? Dia Yesus atau saya Petrus? Atau siapa yang lebih cocok? Oke, katakanlah itu Yesus ya. Saya Petrus. Kata mendapatkan di sini, straightforward tertuju langsung. Bisa nggak Bapak Ibu saya datang kepada Roy, tapi saya turun dulu. Saya keluar dulu. Saya makan ayam goreng Pak siapa di sini Pak Supar dulu. Kode ya, tolong saya makan malam mau ayam goreng. Enggak. I'm kidding. Saya boleh makan ayam goreng dulu nggak Bapak Ibu? Boleh. Terus balik lagi ke sini. Nanti dari sana, dari atas saya naik lalu datang ke si Roy. Bisa nggak? Bisa dong. Tapi itu nggak mendapatkan yang kata firman Tuhan, nggak straightforward. Yang ditulis oleh firman Tuhan bahwa ketika Petrus berjalan mendapatkan Yesus, ini yang dia lakukan. Masalah masih ada. Gelombang masih ada.
Angin masih kencang, tapi dia mengalami mujizat karena apa? Dia tertuju hanya kepada Yesus. Fokusnya cuma sama Tuhan Yesus. Dia mengalami mujizat. Angin belum selesai. Masalah masih ada Bapak Ibu. Betul nggak? Karena ayat selanjutnya berkata demikian begini. Apa ayat selanjutnya? Dia kan mengalami mujizat nih. Tetapi ketika dirasanya apa? Tiupan. Dari tadi anginnya di situ nggak? Dari tadi anginnya bertiup nggak Bapak Ibu? Bertiup. Tapi waktu dia fokusnya sama Tuhan Yesus, dia mengalami keajaiban karena cuma tertuju sama Yesus, nggak peduli sama masalahnya. Karena dia tahu ada Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Ada Tuhan yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya sepenuhnya, fokusnya hanya sama itu aja. Kenapa saya katakan Petrus gak percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena firman Tuhan mencatat. Ketika dirasanya tiupan, padahal ya dari tadi kan angin bertiup Bapak Ibu. Fokusnya mulai berubah. Sebentar ke Yesus, sebentar ke angin. Fokus kita suka berubah. Kenapa kita takut? Ada pertanyaan itu kan. Kenapa kita ragu-ragu menanti janji Tuhan? Karena fokusnya sama apa? Ke Yesus sebentar, datang berdoa sebentar ke sini. Tapi sebentar lagi apa? Ditolong Tuhan gak ya? Aduh mungkin gak ya ngalami mujizat ya? Aduh sembuh gak ya sakitnya? Aduh keuanganku bisa dipulihkan Tuhan gak ya? Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, masalah apapun terjadi, tetap dia akan menyembah Tuhan. Penyembahan saudara gak akan pernah ditentukan sama situasi hidupmu. Situasi hidupmu lagi baik hari ini, menyembah Tuhan. Situasi hidup sedang tidak baik pun tetaplah memilih untuk menyembah Tuhan. Itu orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau akan dipenuhi dengan sukacita, kekuatan dan sejahtera dari Tuhan. Kalau dengan kekuatan kita gak bisa Bapak Ibu. Saya kalau lihat mama saya, dengan pergumulannya dia sekarang, bagaimana dia sedang berjuang sekarang. Saya bisa kecewa sama Tuhan. Saya bisa ngomong, Tuhan gimana sih, kan mama saya seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala. Kalau cuma sakit demam mah enak, ini kan sakitnya parah. Kok begini, kok begitu, iya kan? Tapi saya katakan, Tuhan apapun yang terjadi aku percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali. Tahukah Bapak Ibu, waktu saya tanya mama saya, Ma ini kalau gak sembuh gimana? Mama saya cuma berkata begini, sembuh gak sembuh bukan urusanku. Percaya gak sama Tuhan? Percaya. Beriman iya, berobat iya. Tapi semua atau enggak itu urusannya Tuhan. Bagianku adalah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dan mama saya menunjukkan apa Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Saya sampai menangis ngelihat perjuangan mama saya, bukan perjuangan sakitnya, no. Tapi di tengah sakitnya saya tahu dia sedang berjuang, bergumul. Tapi saya selalu dengar kalimatnya apa? Terpujilah Tuhan, Tuhan baik. Mama pernah gak bisa datang ke gereja Bapak Ibu. Speaker diangkat ke rumah kami. Dia bilang saya gak bisa datang ke gereja karena udah lagi drop waktu itu. Tapi diangkat speaker untuk tetap apa? Ikut ibadah menyembah Tuhan. Lah kadang-kadang kita ini baru pusing sedikit malas ke persekutuan doa. Betul gak Pak? Persekutuan doa datang. Oh ngelihat hamba Tuhannya siapa? Mohon maaf nih. Kayaknya ini lebih sakti, itu kurang deh. Ini kayak ini. Siapapun yang datang engkau tahu engkau menyembah Tuhan yang sama. Suka ngomong gitu kan, aku percaya sama Tuhan. Baru gerimis sedikit. Tadi kami ngobrol sama Pak Sugeng. Di mana Pak Sugeng? Di manakah engkau berada? Bersama kayak Tuhan mencari Adam. Di manakah engkau berada? Pak Sugeng. Kami ngobrol. Aduh panas banget ya Pak. Semarang saya bilang begitu. Ya kan di mana-mana lagi panas. Oh enggak hujan ya. Aduh jangan sampai hujan. Kenapa nanti orang enggak akan datang gitu. Loh piye to iki? Ngomong percaya sama Tuhan tapi baru gerimis doang. Telepon Pak Fauzi, Pak ini badai topan dunia di depan rumah, saya gak bisa datang ke ibadah. Keadaan hidupmu hari ini gak akan pernah menentukan kamu datang menyembah Tuhan atau enggak. Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan. Saya lihat mama saya nangisnya gitu. Saya belum tentu sekuat itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Aduh baru pusing dikit, udah males. Udahlah, ada waktu lain kok. Padahal kalau ditanya percaya gak mau percaya banget. Petrus waktu fokusnya berubah sebentar ke Tuhan, sebentar ke masalah. Apa yang terjadi? Mulai takut. Betul gak? Mulai ragu-ragu. Kenapa? Itu yang saya katakan, hidup karena apa? Melihat.
Mulai dilihatnya lagi angin kan. Loh, kok ternyata masalahku belum selesai. Padahal udah berdoa, udah tertuju sama Tuhan, udah menyembah Tuhan, tadi nangis-nangis. Tapi kok belum selesai ya? Orang yang percaya akan berkata, Tuhan selesai gak selesai, aku percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali. Aku percaya Tuhan gak pernah gagal. Itu kalau orang yang percaya sepenuhnya sama Tuhan. Petrus fokusnya berubah dan ini kata firman Tuhan. Mulai ketakutan dan mulai apa? Tenggelam. Lalu dia teriak sama Tuhan Yesus. Apa kata Petrus? Tuhan tolonglah aku. Kata firman Tuhan 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang Petrus dan berkata apa? Hai orang yang kurang percaya. Ada orang yang percaya. Ada orang yang tidak percaya. Tapi ternyata firman Tuhan juga mencatat ada orang yang kurang percaya. Yang hadir di sini pasti orang yang percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya nggak mungkin datang. Nah cuma kan ada dua kemungkinan. Bapak Ibu kalau seandainya Tuhan nanya nih. Seandainya Tuhan ngomong sama setiap kita. Kira-kira Tuhan akan ngomong begini. Hai kamu orang yang percaya atau hai kamu orang yang kurang percaya. Halo? Gak usah dijawab, dalam hati aja. Seringkali kita percaya sama Tuhan ngomongnya gitu tapi kan masih ragu-ragu. Gak bisa ngalami mujizat Tuhan, yang ada malah makin takut dan makin tenggelam ketika apa fokusnya berubah. Kadang ke Tuhan, kadang enggak. Kalau sudah fokus sama Tuhan, fokuslah terus sama Tuhan. Saya sampai ngomong sama mama saya, Mah, terus kalau mama meninggal karena sakit ini gimana? Mama saya ngomong gini, lah mama sembuh hari ini pun one day akan tetap meninggal. Betul enggak? Oh betul juga. Bukan soal bagaimana, mama saya ngomong gini, bukan soal mati atau enggak, tapi bagaimana selama mama masih dikasih nafas. Mama tetap berkata Tuhan baik. Mama tetap berkata Tuhan aku percaya janjimu yang terbaik. Masih ingat kesaksian yang diputar di sini Bapak Ibu? Yang seorang anak di Bangka Stefani ditayangin di sini kalau nggak salah ya Pak. Mamanya kan ngomong, Pak Michael bikin lagu dong. Kalaupun mereka berharap Stefani ini yang sudah koma berharap sembuh. Tapi mamanya ngomong gini, kalaupun Stefani meninggal, Stefani tetap percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Itu baru keren Bapak Ibu. Karena percaya sama Tuhan, tidak memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, percaya sama Tuhan gak maksa Tuhan. Gak, Tuhan pokoknya harus begini, harus begini, harus begini. Enggak, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau semuanya berjalan seperti apa yang kita mau. Bulan ini ada yang ulang tahun gak Bapak Ibu? Ada yang lagi ulang tahun gak? Pak Fauzi tanggal berapa Pak? Udah lewat tanggal berapa Pak? 27 Mei, kan saya nanyanya bulan ini Kak. Ini udah Juni loh Kak, terlalu banyak pergumulan nih kayaknya sampai lupa bulannya. Oke, 27 Mei, ulang tahun. Waktu ulang tahun Pak, apa yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang percaya ini? Pak Fauzi, happy birthday, betul gak? Selamat ulang tahun, terus? Panjang umur, terus? Sehat terus? Bahagia atau bahagia? Di Jawa Tengah kan gitu ya, bahagia gitu. Pak, kan doanya semua sehat terus. Sehat terus gak Pak? Ada sakitnya gak Pak? Gak semua berjalan seperti apa yang kamu mau, kamu harapkan. Berharap sama Tuhan boleh. Tapi jangan kecewa ketika apa yang kamu harapkan gak terjadi. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti yang terbaik. Maria Marta waktu minta kesembuhan terhadap saudara mereka Lazarus. Disembuhkan gak? Enggak, malah mati. Betul gak? Meninggal. Padahal mereka minta kesembuhan. Jahat gak Tuhan? Gak jahat. Tuhan mau menunjukkan lebih dari kesembuhan aku bisa lakukan, itu kebangkitan. Sekali lagi percaya sama Tuhan, gak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kamu mau dalam hidupmu. Tapi percaya sama Tuhan itu berkata, Tuhan apapun yang terjadi, aku percaya Engkau pegang kendali, jadilah kepadaku dengan caramu dalam waktumu. Aku percaya rencanamu gak ada yang gagal. Kalau semuanya seperti apa yang kita mau terjadi, gak akan ada orang meninggal di dunia ini. Betul gak? Gak akan ada yang mau orang yang dikasihi meninggal, betul gak sih? Pasti pengen hidup terus, tapi kenyataannya meninggal gak? Meninggal. Tuhan mau menunjukkan untuk kita bagaimana sepenuhnya percaya kepada rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Tuhan. Tapi yang terbaik dari Tuhan pasti itu yang terbaik bagi kita.
Karena hidup kita ada dalam genggamannya kok. Tidak pernah tertidur, betul nggak? Tidak pernah terlelap, penjaga Israel. Saya udah kesaksian belum Bapak Ibu di sini soal kodam? Siapa di sini yang main TikTok Bapak Ibu? Masa nggak ada yang main TikTok? Apa baca firman Tuhan tiap hari di sini? Film kesukaannya apa? Drama Cina yang CEO menyamar atau The Passion of the Christ? Saya suka pusing ya Pak. Orang-orang kok yang mau nonton CEO menyamar? Bapak Ibu, CEO beneran nggak akan menyamar, nggak punya waktu menyamar. CEO beneran akan sibuk meeting, sibuk telepon klien, kolega, betul nggak? Menyamar jadi tukang sapu, buang-buang waktu, gitu ya. Bapak Ibu, siapa di sini yang main TikTok? Boleh angkat tangan. Anak-anak muda nggak ada? Di sini ajaib, banyakan orang tua yang main TikTok ya. Jadi Pak, saya cerita dikit ya. Di beberapa waktu lalu, ternyata ada tren di TikTok itu kodam. Saya kan nggak terlalu ngikutin ya. Jadi Bapak Ibu, saya lagi pelayanan di Manado, di Sulawesi Utara. Selesai cek sound semua latihan, kita istirahat sebentar, saya dan ada tim waktu itu di sana. Saya live Instagram Pak. Ini anak muda sudah pengen punya niat. Jadi saya di screen record, akan diposting. Dan itu buktinya saya bisa repost waktu itu. Dia tanya, Kak Michael, kodamnya apa? Saya lagi baca, Kak Michael kodamnya apa? Tahu gak Bapak Ibu saya jawab apa? Saya bilang gini, oh maaf saya gak pelayanan di kodam, saya pelayanan di gereja ini. Saya bilang gitu Pak. Karena saya kira kodam itu angkatan gitu loh, angkatan TNI dan kawan-kawan gitu. Terus teman-teman saya pada ketawa. Saya bilang kenapa sih? Bukan itu. Terus saya search on Google, saya search di Google, ternyata lagi tren Pak di TikTok. Tanya kodam, penjaganya siapa gitu. Jadi ternyata orang kasih gift di TikTok itu, nanti ada paranormal, ditanya penjaga saya siapa? Oh penjaga kamu ini. Yang bikin saya kesal itu Bapak Ibu, waktu saya baca jawabannya, ada yang penjaganya kue cucur. Kue cucur mah buat dimakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dijaga sama kue cucur? Kalau di Semarang lumpia gitu. Mau dijaga sama lumpia? Enggak, ngapain? Terus penjaganya panci, tutup panci dan gitu-gitu. Penjaganya kuda lumping jadi gak bisa diem gitu-gitu kan. Saya bilang enggak. Mazmur berkata, penolongku, Allahku tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. 24 hours dia menjaga saya dan saudara. Ngapain dijaga sama kue cucur? Yang cek-cek kodam ini berhenti amin? Ada lagi yang bilang amin, berarti beneran dicek gitu Pak. Tuhan kok menjaga kita, bukan kue cucur. Aduh. Makanya banyak-banyak baca firman Tuhan Bapak Ibu. Saya lihat sih wajah-wajah Alkitab semua di sini. Ada wajah perjanjian lama, perjanjian baru semua di sini Pak. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dalam setiap langkah apapun ada firman Tuhan yang menjaga kita Bapak Ibu, menuntun kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, gak nanya TikTok siapa penjagaku. Percaya sama Tuhan, gak akan cari-cari orang dalam. Siapa di sini yang pernah mengandalkan orang dalam? Gak ada. Oh jemaat sini bilang, saya gak pernah ngandalin Pak, saya yang diandalkan. Sombong amat. Saya kemarin diserang di sosial media karena saya kesaksian ini. Padahal kesaksian ini dipotong, emang netizen ini kalau udah dipotong-potong kan. Saya cuma cerita. Aduh ntar diserang lagi saya Pak. Intinya saya pernah ngandelin orang dalam, penguasa pimpinan bandara. Saya gak boleh sebut tempatnya. Intinya Bapak Ibu saya udah telat. Bukan karena kesalahan saya, karena kapal. Jadi dari satu pulau menuju kota ini baru terbang. Saya harus terbang hari itu gak bisa enggak. Karena saya harus terbang ke kota berikutnya. Jadi saya telepon yang punya bandara anak Tuhan. Saya bilang gini ke pimpinannya, Pak tolong dong saya harus terbang gini-gini. Dia bilang gini, besok masih bisa biar gak hangus. Gak bisa, harus hari ini. Udah telat. 16.55 harus take off. Saya baru berlabuh di pelabuhan 16.30. Udah gak bisa. Tapi saya ingat, saya bilang, Pak saya gak pernah ngerepotin orang kan Pak. Saya mau repotin Bapak kali ini, saya bilang. Bisa gak Pak gini? Ya udah, kamu naik ojek bisa gak? Bisa. Singkat cerita saya bawa koper naik ojek Bapak Ibu. Sampai di bandara saya udah gak lewat pintu-pintu lagi. Saya gak tahu pintu mana itu Pak. Tiba-tiba naik tangga aja. Turun, masuk pesawat duduk. Begitu saya duduk Bapak Ibu.
Tutup pintu, bergerak nih pesawat, prepare for take off gitu. Tante di sebelah saya ngomong, ih Tuhan baik banget buat kamu. Kenapa tante? Tadi ada kendala teknis, jadi kita delay pesawatnya. Makanya kamu bisa ketolong nih, bisa naik. Kalau nggak delay tadi kamu tinggal. Untung ada kendala teknis. Dalam hati saya, tante nggak tahu. Teknis itu saya sendiri. Waktu saya kesaksian ini dipotong sampai di sini doang. Jadi orang-orang komen, oh bangga gitu ngerugiin orang lain. Padahal saya nggak mau cerita soal itu. Waktu saya duduk udah terbang, Tuhan ingatkan saya begini. Kamu lihat orang yang berkuasa di bandara bisa melakukan apapun di bandara, termasuk menghentikan pesawat dulu supaya nggak terbang. Aku Tuhan pemilik seluruh dunia ini, tidak ada satupun yang gak bisa aku lakukan. Belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu tujuannya Pak. Yang dipotong dimasukin sosmed, cuman pesawat yang delay ini gara-gara saya. Oh saya dihujat, oh bangga banget hamba Tuhan. Bikin orang rugi apa segala macam. Dalam hati saya, ya terpujilah Tuhan gitu ya Pak. Saya cuma diem. Bapak Ibu percaya sepenuhnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Hari ini mungkin doamu gak terjadi. Hari ini mungkin sakitmu belum sembuh. Hari ini pergumulan belum selesai. Orang yang percaya sama Tuhan akan berkata begini. Ada di F. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Orang yang percaya akan berkata, Tuhan masalahku masih ada nih, gelombang hidupku masih ada, angin ribut ini terlalu berisik Tuhan, tapi aku tetap percaya Engkau punya kuasa. Aku percaya Engkau yang pegang kendali hidupku. Aku yang percaya bahwa rencanamu yang terindah dan rencanamu gak pernah gagal oleh masalahku sekalipun. Itu orang yang percaya. Dan saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Tuhan akan berkata, hai anakku yang percaya sepenuhnya. Saya tahu situasi gak baik mungkin yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Saya tahu mungkin situasi yang sedang kau hadapi, situasi yang sangat sulit. Orang lain gak tahu, orang lain semua lihat kayaknya baik-baik aja. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu dan Tuhan ada di sana. Dalam setiap detik hidupmu, dalam setiap air matamu, Tuhan ada di sana. Dan ini yang firman Tuhan katakan, Tuhan bekerja dalam segala hal. Bukan cuma dalam masa-masa baikmu, dalam masa tidak baikmu pun Tuhan bekerja, kata firman Tuhan. Ngapain? Mendatangkan apa? Kebaikan. Selalu akan ada kebaikan Tuhan yang kita lihat dalam hidup kita. Saya berdoa hari ini kebaikan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa atas hidup Bapak Ibu Saudara. Salam kiri kananmu katakan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Enggak setengah-setengah Bapak Ibu. Yang mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia.
pujian dari awal bersama-sama, katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Orang yang percaya sepenuhnya akan berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku berjalan. semuanya akan baik-baik saja sebab kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yang percaya angkat kedua tangan bersama-sama, katakan ku percaya. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan atas setiap hidup kami, atas setiap musim apapun yang kami alami hari ini. Engkau Tuhan yang bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami. Ku percaya. Saat ini Kau Tuhan sedang bekerja atas hidup kami. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Sekali lagi nyatakan, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Sebab kami percaya dulu, sekarang sampai selama-lamanya tak pernah terlambat janji-Mu. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar di hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus Tuhanku terlebih besar. Ini yang kita percaya saudara. Tak pernah terlambat